Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang melarang berhijamah pada hari tertentu. Dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang memerintahkan berhijamah pada hari tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab baru, yaitu babul musaqah wal ijarah. Bab tentang masalah pengairan dan sewa menyewa. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā fasa'aluhu ayukirrahum biha ala ayyakfu amalaha wa lahum nisfu as-samar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukirrukum biha ala dhalika ma syi'na. Faqarru biha hatta ajlahum Umar. Wa li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa ardaha ala ayyatabiluha min amwalihim walahum syatru samariha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan mengeluarkan setengah dari hasil buah atau tanaman. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan, mereka meminta agar beliau membiarkan mereka tinggal di Khaybar dan agar mendapatkan kafaah imbalan dalam menggarapnya, yaitu setengah dari hasil buahnya untuk mereka. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, kami berikan kalian tinggal di Khaybar dengan syarat tersebut hingga waktu yang kami tentukan. Kemudian mereka tinggal di Khaybar hingga Khalifah Umar mengusir mereka. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, menyerahkan banyak kebun kurma Khaybar kepada orang Yahudi agar dikelola oleh mereka. Mereka pun mengelolanya dari harta sendiri dengan imbalan yang berupa setengah hasil buahnya. Sejumlah itulah untuk mereka. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini ya, hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW di sini beliau bermuamalah dengan penduduk Khaybar bahwasanya orang penduduk Khaybar itu menyerahkan ya sebahagian amalan atau sebahagian hasil mereka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya kepada orang Khaybar tersebut ya kebun kurma agar dikelola
oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini mereka sangat pintar di dalam masalah perkebunan, di dalam masalah pengairan. Makanya Madinah itu penuh dengan kurma, kebun kurma. Itu akibat ya pintarnya orang Yahudi dalam mengelola perkebunan, di dalam mengelola pengairan, dan mereka sangat terkenal di dalam masalah ini. Makanya Rasulullah SAW mengasihkan beberapa kebun kurma di Khaybar agar dikelola oleh orang Yahudi. Di sini Nabi SAW mendapatkan bagian, orang Yahudi itu pun juga mendapatkan bagian. Maka dari hadis ini diambillah dengan permasalahan musaqah. Karena dulu orang Yahudi itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kemudian karena mereka berkhianat dengan janji yang mereka sepakati dengan Rasulullah SAW, khususnya pada peperangan Khandaq, karena orang Yahudi bersekutu dengan orang-orang musyrikin kufar Quraisy yang dikenal dengan perang Khandaq atau dikenal juga dengan perang Al-Ahzab. Kemudian akibat itu mereka diusir. Ya, mereka diusir, dikeluarkan dari kota Madinah menuju Khaybar. Pas zamannya Umar bin Khattab, orang-orang Yahudi ini diusir dari Khaybar, dikeluarkan dari Khaybar, dikeluarkan dari Jazirah Arab. Kenapa dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Karena Nabi SAW di akhir hayat beliau pernah bersabda, kata Nabi, la yajtami'u di Jaziratil Arab dinan. Kata Nabi, jangan sampai berkumpul di Jazirah Arab itu ada dua agama. Tidak boleh berkumpul di Jazirah Arab itu ada dua agama. Akhirnya Nabi SAW, Umar mengeluarkan mereka berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, syahid dari hadis ini berbicara tentang masalah musaqah. Musaqah itu apa? Musaqah itu ada istilah nanti musaqah, ada istilah muzara'ah, nanti kita akan menjelaskan. Musaqah itu adalah seseorang menyerahkan tanah dan pohonnya untuk dikelola. Iya. Dia menyerahkan tanah untuk pohonnya untuk dikelola oleh seseorang. Ya. Maka orang tersebut mengelola tanah dan pohonnya. Atau seseorang menyerahkan buah dan pohonnya dikelola oleh seseorang. Jadi tanah, pohon, buahnya dikelola oleh seseorang. Maka ini disebut dengan musaqah. Seperti contoh misalnya, saya punya kebun, saya punya tanah. Kemudian tanah itu saya sudah tukarkan pohonnya, kemudian ya tinggal ditanami dan dikelola. Nah, yang menanam dan mengelola ya ada pihak tertentu, tanah dan pohonnya itu milik saya. Ini disebut dengan musaqah. Praktek kerja sama semacam ini disebut dengan musaqah. Karena saya tidak pintar mengelola ya kebun ini, tidak pintar saya mengelola tanah. Saya tahu duitnya aja. Ya, ada bisi duit, ya, saya beli tanah, nukar mangga, ikap urus ini. Nah, saya tahunya cuma demikian. Yang bisa mengelola, menjadikan mangganya berbuah dan seterusnya orang lain. Inilah disebut dengan praktek musaqah. Praktek musaqah ini tentu diperbolehkan di dalam Islam, ya. Dan praktek musaqah ini disebut oleh para ulama dengan akad lazim. Akad lazim. Akad lazim itu apa? Kalau sudah disepakati, maka tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak manapun. Jadi kalau sudah sepakat saya dengan si fulan, maka tidak boleh dibatalkan. Kapan berhentinya akad musaqah ini? Salah satu dari tiga hal ini. Pertama, akad musaqah ini tentu harus dikasih waktunya. Sampai kapan dia mengelola itu? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, harus ditentukan ketika akad. Anda kelola tanah saya selama 1 tahun misalnya, maka 1 tahun. Selesai 1 tahun ini, maka selesai juga perjanjian kita. Maka kalau selesai akadnya, waktunya, maka selesai pula akad musaqah ini. Kemudian yang kedua adalah
matinya salah satu dari yang berakad ini. Contoh misalnya si pengelola tanah, ya, yang punya tanah dan yang punya modal, ya, dia meninggal. Dia meninggal. Pengelola tidak meninggal, tapi yang punya tanah dan yang lainnya meninggal. Kenapa? Sidin habis bebini meninggal misalnya. Ya. Taib. Dia meninggal. Maka akad ini terputus. Akad ini selesai. Ahlu waris yang ada berhak dia ambil, ya, tanah tersebut kemudian dibagikan jadi warisan. Maka akad musaqah ini selesai dengan matinya salah satunya, atau yang mengelola meninggal, yang mengelola tanahnya meninggal. Maka berhenti akad musaqah. Kemudian Ustadz, kalau seandainya salah satunya meninggal, ahli waris tadi atau yang punya tanah tadi meninggal, dapat apa yang mengelola ini? Perjanjian 1 tahun, 11 bulan 28 hari sudah meninggal orangnya. Langsung apakah batal? 3-2 hari lagi selesai. Taib. Dia dapat apa? Dia dapat berhak sesuai dengan gaji yang dia dapatkan. Contoh misalnya, orang bekerja demikian seharusnya dia dapat sekian persentasi, maka dikasihkan bagiannya tersebut. Akadnya selesai tapi dikasihkan bagian dia tersebut. Tidak dia pulang dengan tangan kosong, tapi dia dikasihkan bagian dia tersebut. Kemudian yang ketiga, berhentinya akad musaqah ini ada dengan adanya fasakh. Fasakh itu terjadinya pembatalan salah satu pihak akibat satu pihak melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Contoh misalnya, saya mengasihkan tanah dan pohon. Kata saya kelola ini. Oke, saya kelola. Pas dikelola, lawas dikelola orang ini sudah 1/2 tahun. Sekali datang orang lain, "Kamu mengelola tanah siapa?" "Tanah si fulan." "Ini tanahku." Semalam ini menyerahkan, ini kedua waras semalam menyerahkan non-ikam misalnya. "Ini tanahku, ini pohon aku." Ternyata tanah yang dikelola bukan tanah orang tersebut, tanah orang lain. Ya, kadang ini banyak sengketa tanah, masalah tanah dan semisal. Ternyata yang dikelola ada tanah orang lain. Di sini fasakh namanya. Kenapa? Karena kita mengelola bukan tanah yang kita sepakati dengan orang tersebut, punya orang atau pohon orang dikelola. Maka di sini berlaku fasakh. Yang dirugikan siapa di sini? Amil yang bekerja. Maka amil yang bekerja ini dia punya 2 hak di sini. Dia boleh meneruskan akad ini dengan yang punya yang baru, kemudian dikasih upah sesuai dengan biasanya orang dikasih upah demikian, atau dia meminta ganti rugi terhadap pihak yang mengasih tanah ternyata keliru. Dia boleh meminta rugi karena dia keluar tenaga yang banyak dan orang ini mengasihkan tanah yang bukan miliknya. Atau yang mengelola tidak amanah, mengelola tanah tersebut, mengelola perkebunan tersebut, ditakuni bisakah mengelola pohon mangga? Bisa aku. Mengelola impor memang bisa, situ semuanya bisa. Apa yang di dunia ini aku ada bisa berkan bisa. Tinggal dijulungi apa aja, bikin pesawat pun bisa gitu. Iya. Karena ada orang yang serba bisa, padahal yang dia bisa cuma satu saja. Iya. Ternyata orang ini tidak bisa dia mengelola kebun, tidak bisa. Yang punya tanah, ternyata orang ini tidak sesuai dengan sesuai akad. Saya batalkan akadnya. Boleh tidak? Boleh. Boleh dia batalkan akad tersebut. Itu yang disebut dengan fasakh. Dan ini kalau dibatalkan akad tersebut maka boleh. Pada asalnya akad musaqah tidak boleh dibatalkan kecuali ada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad musaqah ini atau akad musaqah ini harus jelas. Pertama dari sisi waktu. Kemudian yang kedua dari sisi hasil. Harus jelas. Misalnya ketika orang itu
melakukan akad musaqah, kemudian orang tersebut dikatakan kamu nanti kalau hasil panennya 100 kilo misalnya, kamu dapat bagian 30 kilo. Harus jelas pembagiannya. Maka nanti dari hasil panen. Maka tidak boleh akad musaqah itu kita katakan bagian sebelah kanan itu git ikam. Atau bagian timur itu git ikam. Bagian barat git aku. Kebetulan bagian barat ini subur, yang timur kada tumbuh sama sekali. Ya. Maka tidak boleh. Musaqah itu tidak boleh dengan cara bagian tertentu dari tanah ini milik saya hasilnya, bagian tertentu dari milik tanah ini bagian saya hasilnya. Tidak boleh. Dia harus hasilnya itu dari pembagian itu dari hasil yang didapatkan dari kebun tersebut. Berapa hasilnya didapatkan, terus berapa persentasenya orang yang mengelola. Tidak boleh kita katakan bagian belakang itu bagian ikam, bagian depan ini bagian saya, tidak boleh. Harus dia dari hasil buah tersebut, berapa yang dia dapatkan dari persentase tersebut. Kalau ditentukan dengan demikian, maka akad musaqah ini jadi boleh. Oleh karena itu kata para ulama, akad musaqah ini harus ditentukan waktunya dan juga harus ditentukan hasilnya dari buah yang dihasilkan itu dapat berapa. Maka ini yang dinamakan dengan istilah musaqah. Kemudian dari hadis ini banyak bisa kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya di sini Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Boleh tidak kita bermuamalah dengan orang kafir di dalam perniagaan? Boleh. Maka tidak mengapa seseorang bermuamalah dengan orang kafir di dalam perniagaan. Dan ini bukan bagian dari al-wala wal bara'. Karena masalah bermuamalah itu tidak ada hubungannya dengan masalah al-wala wal bara'. Kalau dilarang kita bermuamalah dengan orang kafir, kada kawa berata naik pesawat. Ya, ngalih benar naik pesawat. Ya. Karena rata-rata ya banyak orang kafir menguasai usaha industri, ya perhubungan dan seterusnya. Maka di sini perbuatan Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi ini menunjukkan boleh bermuamalah di dalam perkara dunia dengan orang kafir. Saya jual beli dengan orang kafir itu diperbolehkan. Kemudian juga di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita boleh memberikan amanah kepada orang kafir. Jadi antum bertitip amanah dengan orang kafir itu boleh selama orang kafirnya amanah. Maka memberikan amanah kepada orang kafir untuk dikelola. Di sini Nabi memberikan amanah kepada orang Yahudi untuk mengelola kebun kurma. Maka ini amanah dari Nabi dan dilaksanakan. Ini menunjukkan memberikan amanah kepada orang kafir itu diperbolehkan. Kemudian apakah seorang yang memiliki tanah itu harus dia menyerahkan dengan benihnya? Tidak harus. Tidak harus orang yang menyerahkan tanah itu harus dengan benihnya, tidak harus. Bisa dia kasihkan tanahnya saja, benihnya dari pengelola. Bisa dia serahkan tanahnya dengan pohonnya. Dan kalau seandainya diserahkan tanahnya dan pohonnya, sekali pohonnya kededa buahnya, pohon yang tidak berbuah, ya dikasih pohon, ya dijulungi bibit pohon beringin misalnya, disuruh kelola, taib, karena ada buahnya, karena ada hasilnya, taib. Apakah boleh musaqah itu? Ya, kebetulan pengelola tidak tahu ini bibit pohon beringin misalnya, taib. Boleh tidak demikian? Apa tidak boleh? Para ulama mengatakan asalnya musaqah itu dia dengan buah, menghasilkan buah. Kalau seandainya tidak menghasilkan buah, boleh apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Tetapi yang benar adalah boleh selama pohonnya bisa dimanfaatkan. Kalau pohonnya bisa dimanfaatkan, rantingnya bisa dimanfaatkan, diperjualbelikan, boleh. Karena dia seperti buah, menghasilkan manfaat. Misalnya mengasih pohon jati, misalnya kayu jati, bermanfaat, dijual mahal misalnya, maka tidak ada masalah. Maka selama dari pohon tersebut bisa dimanfaatkan, menghasilkan uang, menghasilkan harta, maka boleh. Maka pendapat yang paling benar, tidak harus pohonnya itu
berbuah. Boleh tidak sesuatu tidak berbuah tetapi menghasilkan manfaat. Kalau tidak menghasilkan manfaat, ya, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dalam masalah musaqah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Hamdalah ibn Qais qala sa'atu Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu an qira'il ard بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأكبل الجداويل وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مدمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن قراء الأرض. Dari Hamdalah bin Qais, beliau berkata, kata beliau, aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu mengenai hukum menyewa tanah dengan emas atau perak. Beliau menjawab, hal itu tidak mengapa dilakukan. Sesungguhnya pada zaman Rasulullah SAW orang-orang menyewa tanah yang terletak di sekitar aliran air dan parit atau berupa tanaman, sehingga area yang ini yang berhasil sedang yang lain tidak. Dan tidak pernah terjadi sewa menyewa di masyarakat kecuali seperti itu. Itulah sebabnya beliau melarang penyewaan seperti ini. Adapun untuk sesuatu yang sudah ditentukan dan dijamin, maka yang demikian tidak mengapa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini menjelaskan hadis muttafaqun alaih yang masih global maknanya, yang melarang sewa menyewa tanah secara mutlak. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini membicarakan tentang masalah muzara'ah. Muzara'ah itu apa? Muzara'ah itu adalah seseorang, ya, dia mengasih tanah, kemudian yang mengelola, dia yang mengelola tanah tersebut dengan modalnya. Itu disebut dengan muzara'ah. Muzara'ah ini para ulama mengatakan bahwasanya muzara'ah ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Di dalam hadis ini muzara'ah yang diperbolehkan. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang praktek muzara'ah, sewa menyewa atau praktek kesepakatan terhadap sebidang tanah yang satu bagiannya dekat dengan air, dengan parit. Yang satu bagiannya tidak dekat dengan air dan parit. Sehingga yang dekat dengan air ini, yang dialiri air ini yang subur. Yang ini tidak subur. Sedangkan dia mengelola dua tanah ini. Dia kelola tanah ini. Tetapi yang dia katakan, ya, bahwasanya hasil dari tanah ini milik saya. Adapun hasil dari tanah ini tidak dikelilingi air, yang tidak dilewati air, ini milik kamu. Makanya Nabi SAW melarang hal ini. Praktik muzara'ah semacam ini dalam Nabi SAW. Kenapa? Karena akan menimbulkan gharar, menimbulkan kerugian. Yang ini ada hasilnya, yang ini tidak ada hasilnya. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Maka kata Rafi' bin Khadij, bahwa Nabi SAW yang melarang orang bekerja sama tentang masalah hasilnya yang di dekat parit, dekat air. Yang tidak dekat air ini hasil orang lain. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka harus semuanya itu diambil dari hasil tanah, kemudian dibagikan. Ya. Sehingga nanti Anda akan temukan beberapa hadis setelah ini yang Nabi SAW melarang praktek muzara'ah. Pada asalnya muzara'ah itu diperbolehkan, tetapi dimasukkan muzara'ah yang dilarang. Ini adalah muzara'ah yang membagi hasil dari bidang tanah. Jadi dari ukuran tanah itu dia bagi. Tanah ini bagiannya untuk kamu. Tanah ini dari sini ke sini ini bagiannya untuk kamu. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena bisa jadi, ya,
tanah di depan itu bagus, tidak banjir. Bisa jadi tanah di belakang kebanjiran. Bisa jadi kebun-kebun di belakang itu mati. Yang di depan bagus. Bisa jadi kebun di belakang itu dialiri air. Kebun yang di depan itu tidak dialiri air. Sehingga yang di depan itu mati, yang di belakang malah hidup. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, praktik muzara'ah ini diperbolehkan selama muzara'ah tersebut seperti prakteknya seperti musaqah. Dia membagi hasilnya dari hasil tanah tersebut, dibagi dalam bentuk persentase. Kemudian juga di dalam hadis ini boleh menyewakan tanah bayarannya dengan emas. Anda sewakan tanah kemudian dibayar dengan emas, boleh tidak? Boleh. Boleh kita menyewakan tanah dibayar juga bukan dengan selain emas, boleh. Anda punya tanah kemudian disewa orang, ulun kada bisa membayar. Ulun bayar dengan apa misalnya? Ulun ulahkan roti tiap hari misalnya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sehingga sewa menyewa itu tidak mesti dengan uang, tidak mesti dengan emas, boleh diganti dengan hal yang lain. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Sabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ah wa amara bil muajarah. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang muzara'ah dan membolehkan muajarah. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adalah seseorang dilarang oleh Nabi SAW melakukan muzara'ah. Ini muzara'ah yang dilarang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu membagi tanah kepada pengelola hasilnya dengan tanah itu. Iya, sebagian tanah ini hasilnya dia punya antum, sebagian ini hasilnya dari saya. Maka ini yang dilarang di dalam praktik muzara'ah. Maka ini yang dilarang di dalam hadis ini. Wa amara bil muajarah, dan Nabi SAW memerintahkan atau membolehkan muajarah. Muajarah itu adalah seseorang bekerja, mengelola lahan, membajak dan mengairinya, dan mengambil upah berupa uang bukan dari hasil tanaman. Ini namanya muajarah. Ya, dia membajak, mengelola, kemudian dia dikasih upah dari hasil bajaknya. Maka ini tidak mengapa. Dan ini yang biasanya yang lumrah yang terjadi di masyarakat kita. Mencari orang kemudian diupah. Ya, tentu muajarah ini diperbolehkan, tidak ada ulama yang melarang. Kemudian kita masuk pada bab baru. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ta alladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tih. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau memberi upah kepada orang yang membekamnya. Jika hal itu haram, tentunya beliau tidak akan membayarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita pertama bahwasanya bolehnya seseorang itu berbekam. Kenapa? Karena bekam itu termasuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam Islam dikenal pengobatan itu dengan dua cara. Pertama, pengobatan itu terbukti secara ilmiah, seperti orang obat-obatan dari dunia kedokteran, farmasi dan semisalnya, terbukti secara ilmiah, maka ini tidak ada masalah. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman dan teruji. Pengalaman tersebut terbukti. Ya, contoh, ya dia pengalaman, ya mencoba ya semacam ini ternyata terbukti. Ya, Sidin mencari ya rumput di muka rumah Sidin, diuji-uji Sidin. Sekalinya jadi obat. Teruji, ya. Obatnya bagus, ya teruji. Maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Ya, walaupun tidak, tetapi terbukti secara kebiasaan. Ini juga boleh. Maka hijamah ini salah satu bentuk pengobatan syar'i. Jadi dalam Islam itu ada pengobatan syar'i, ada pengobatan yang non syar'i yang sifatnya tadi saya sebutkan dengan dua hal.
Ya, dengan terbukti secara ilmiah atau berdasarkan kebiasaan terbukti. Ini tidak syar'i. Yang kedua adalah pengobatan syar'i. Pengobatan syar'i itu adalah pengobatan yang ditentukan atau yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hijamah ini termasuk pengobatan syar'i karena dilakukan oleh Nabi SAW. Pengobatan syar'i tentu banyak. Meruqyah itu pengobatan syar'i. Orang meruqyah itu pengobatan syar'i. Atau seseorang mengobati orang lain dengan misalnya dia menggunakan habbatu sauda, maka ini juga pengobatan syar'i. Iya. Pengobatan syar'i intinya adalah pengobatan yang disebutkan metodenya, caranya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Itu disebut dengan pengobatan syar'i. Maka di dalam Islam mengenal dua istilah ini, pengobatan syar'i dan pengobatan yang tidak syar'i. Tidak syar'i bukan yang haram, tapi maksudnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ini. Dan ini ada dua, terbukti secara ilmiah, ya, ataukah dia terbukti secara adat orang kebiasaan dan terbukti, maka ini diperbolehkan. Kalau tidak terbukti itu tidak boleh, dan itu masuk ke dalam syirik kecil. Contoh misalnya orang mengatakan agar sembuh penyakit antum ini, ya, misalnya antum sakit, ya, kesalahu badan apa macam, pakai gelang ini sembuh insya Allah. Karena terbukti misalnya, makanya tidak boleh. Ini masuk dalam syirik kecil. Menjadikan sebab yang tidak Allah jadikan sebab, itu masuk dalam syirik kecil. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini menjelaskan tentang masalah hijamah, dan hijamah ulama sepakat boleh. Tapi yang jadi masalah hijamah ini ada dua permasalahan yang mendasar. Pertama adalah apakah hijamah ini disunnahkan pada waktu-waktu tertentu ataukah setiap saat? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya disuruh berhijamah pada tanggal 17, pada tanggal 19 dan pada tanggal 21. Dan juga di sisi lain ada hadis yang melarang orang itu berhijamah pada hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Ada hadis demikian. Taib. Perlu diketahui semua hadis yang menjelaskan waktu terbaik yang berhijamah atau menentukan hari terbaik untuk berhijamah seperti hari Selasa, hari Kamis, hari Rabu dan semisalnya, yang menentukan hari terbaik untuk berhijamah, semua hadisnya hadis yang lemah. Baik itu tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, itu semuanya hadisnya lemah. Oleh karena itu berkata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, beliau mengatakan, ma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiya syai' illa annahu amara biha. Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang menunjukkan penetapan waktu berhijamah. Kalau seandainya itu sahih, niscaya Nabi akan memerintahkannya, kata beliau. Sebab itu pula yang dikatakan oleh Imam Al-Uqaili rahimahullahu taala. Kata beliau, laisa fi hadzal bab fi ikhtiyari yaum lil hijamah syai'un yata'ayyan. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada dalam semua hadis yang sahih menunjukkan hari tertentu untuk berhijamah. Artinya berhijamah itu, ya, tidak ada yang afdal di hari apa, di tanggal berapa, tidak ada. Mina sakit bahwa berhijamah tak? Ya. Kada perlu menunggu tanggal sekian. Kalau Anda perlu berobat berhijamah. Tidak perlu menunggu tanggal sekian atau hari sekian. Karena tidak ada yang sah. Ya. Oleh karena itu juga dikatakan, ya, oleh Imam Abu Zur'ah, ya, dikatakan, ya, seorang Imam Al-Barzawi mengatakan, syahidu Abu Zur'ah. Kata beliau, la yusbit dzikrul hijamah fi yaumin bi'ainihi wala fi istihbabihi. Kata beliau, la yusbit fi karahatil hijamah fi yaumin bi'ainihi wala fi istihbabi fi yaumin bi'aini haditsan. Kata Abu Zur'a Ar-Razi, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang melarang berhijamah pada hari tertentu, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang memerintahkan berhijamah pada hari tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya berhijamah itu tidak mengapa di hari apa saja. Ya. Adapun hadis-hadis seperti yang mengatakan
Fahtazamu ala barakatillah yaumul khamis wajtanibul hijamah yaumul arbi'a wal jum'ah was sabt wa yaumul ahad. Kata Nabi sallam, berhijamalah kalian pada hari Kamis dan hindarilah kalian berhijamah pada hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Ini semuanya hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Baik itu tanggal ataupun penentuan hari di dalam berhijamah. Ini masalah yang pertama. Jadi berhijamah itu kapan saja sebetulnya. Kalau kita membutuhkan berhijamah ya berhijamah. Tidak mesti seseorang itu menunggu hari tertentu atau tanggal tertentu. Ya, biasanya orang yang punya praktek hijamah tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 padat terus. Ya, padat terus. Ya, kadang bisa berhijamah kadang kawa bulan dudi aja kan pian. Ya, sebenarnya tidak ada, ya. Tidak ada. Kalau pian padahkannya padat, ini hadisnya lemah tahukah pian? Ya. Baik, yang kedua, masalah berhijamah ini adalah masalah upah. Orang menerima hijamah itu bekam, menerima upah bekam ini apa hukumnya? Ada hadis dari Nabi SAW menunjukkan seolah-olah pelarangan mengambil upah dari hijamah. Yaitu hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW mengatakan, syarrul kathbi mahrul baghi wa samanul kalbi wa kasbu al-hajjam. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek penghasilan adalah penghasilan dari perzinahan dan penjualan anjing dan hasil dari hijamah berbekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebagian ahlul ilm itu melarang seseorang mengambil upah dari bekam. Ini adzan enggak? Belum. Mengambil upah dari bekam. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan pelarangan. Karena Nabi mengatakan sejelek-jelek penghasilan. Seorang mengambil dari upah dari bekam. Sedangkan hadis yang kita bacakan tadi, hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berhijamah dan mengasih orang yang membekam beliau itu uang. Ini seolah-olah membolehkan mengambil upah dari berbekam. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama karena ada dua hadis yang berbeda. Pendapat yang pertama di kalangan para ulama mengatakan bahwasanya berbekam itu boleh mengambil upah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh mengambil upah dari berbekam karena itu sejelek-jeleknya. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan makruh atau tidak layak, tidak bagus seseorang itu mengambil upah dari berbekam, tetapi dia tidak sampai ke haram. Adzan. Taib. Jangan dipotong nanti tukang bekam pada marah sama ulang. Belum selesai pembahasan. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah berbekam ini. Sebetulnya pendapat ulama banyak sekali masalah berbekam ini, tapi singkatnya 3 pendapat tersebut. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya mengambil upah bekam itu tidak haram. Tetapi kalau seandainya seseorang memiliki pekerjaan yang lain, itu lebih baik. Kenapa? Karena Islam menyuruh kita kalau di dalam bekerja itu mencari sesuatu yang bagus di dalam pekerjaannya. Adapun berbekam ini sering kali berkaitan dengan najis. Darah itu najis. Dan najis itu sesuatu yang kotor. Islam menyuruh pemeluknya, menyuruh umatnya itu untuk mencari pekerjaan itu sesuatu yang bagus. Tidak berkaitan dengan najis, tidak berkaitan dengan kotoran. Kalau seandainya ada orang bisa mencari pekerjaan lebih dari itu, maka cari yang terbaik. Itu maksud Nabi SAW mengatakan hasil kasbul hajjam khabis. Penghasilan orang hajjam itu tidak bagus. Maksudnya adalah karena dia berkaitan dengan najis. Bukan dia diharamkan, tidak. Kalau ditanya halal apa Ustaz? Halal. Bukan haram. Tapi kalau Anda bisa mencari nafkah
Dari sisi lain tidak melakukan hijama itu lebih baik. Kenapa? Karena Islam menyuruh orang itu untuk meningkat, ya, untuk mencari sesuatu yang terbaik. Sama seperti orang yang misalnya membersihkan sapi tank, nyedot sapi tank dan misalnya. Maka Islam juga menganjurkan demikian. Kalau dia bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, cari yang lebih baik daripada itu. Mencari sesuatu yang tayyib tidak berkaitan dengan najis. Iya. Maka kita kalau punya pilihan di pekerjaan, ini ikam hendak jadi kaum masjid kah atau menyedot sapi tank misalnya. Maka pilih kaum masjid kita tidak berkaitan dengan najis. Iya. Kenapa? Karena Islam itu menyuruh kita mencari sesuatu yang terbaik. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kasbul hajjam khabis. Bahwasanya penghasilan hajjam itu tidak bagus, maksudnya bukan dia haram, tetapi adalah kalau seandainya ada sesuatu yang lebih baik, itu hendaknya dia cari demikian. Kalau begitu Ustadz, boleh nggak ulun membuka toko, misalnya membuka jasa berbekam? Boleh, tidak dilarang. Anda mengambil upahnya pun tidak dilarang, halal upahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda punya mata pencarian ada yang lebih baik daripada itu, maka cari yang lain. Itu yang lebih baik. Kalau punya ada yang lebih baik, itu yang lain. Kalau tidak ada, ulun bisanya itu aja Ustaz, sudah tidak ada masalah. Karena ini tidak diharamkan. Tetapi di sini cuma semata-mata menganjurkan, Nabi menganjurkan ingin seseorang itu mencari yang lebih baik. Mencari yang lebih baik dari mata pencarian. Dan tidak hanya berhijamah saja, apa saja yang berkaitan dengan najis. Ya. Termasuk mungkin ada sebagian orang bekerja di kedokteran berkaitan dengan najis saja misalnya. Maka dia disuruh untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kurang baik, ya, sifatnya kurang baik. Dan ini ya menegaskan bahwasanya hijamah itu boleh karena Nabi SAW melakukannya, berbekam itu boleh dan Nabi pun mengasih upah kepada orang yang berbekam. Wallahu a'lam, mungkin ini bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang mau bertanya tafadhol. Nggih. Nanti ini banyak nih orang berhijamah menakuti ulun. Pernah ulun bahas ini, wallah banyak tukang hijamah. Ustaz kayak apa nih? Kadang-kadang jamaah menyampaikannya di awal aja karpulih dan Nabi. Ya, kadang-kadang jamaah ini tidak menyampaikan seutuhnya. Iya. Menakut-nakuti aja. Iya. Baik, silakan. Sambil baca Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang programmer freelance. Salah satu klien saya adalah dealer mobil yang meminta dibuatkan program untuk mempermudah administrasi penjualan unit mobil mereka. Nah, di antara banyak fitur dari aplikasi itu yang saya buatkan, ada satu fitur yang berfungsi untuk mencatat data asuransi setiap unit mobil yang terjual. Nah, jadi datanya itu data perusahaannya, namanya apa, lama kontraknya, sama tanggal berakhir perusahaan asuransinya, tanggal berakhir asuransi. Nah, tujuannya fitur itu untuk mengingatkan ke pelanggan kalau misalkan masa asuransinya itu mau habis, Ustaz. Nah, terus kemudian ada satu fitur lagi di situ, fungsinya untuk mencatat pesanan mobil yang inden, baik penjualan tunai ataupun kredit. Nah, pertanyaannya Ustaz ada 3. Pertama, apakah dengan begitu saya termasuk dalam tolong menolong dalam perbuatan dosa? Karena saya membuat fitur untuk pencatatan data asuransi dan unit inden tersebut. Kemudian yang kedua, jika iya, apakah saya berdosa selama fitur itu digunakan oleh perusahaan sementara waktu itu saya membuatnya masih fakir ilmu tentang fikih muamalah? Dan yang ketiga, saya mendengar bahwa metode pemesanan mobil secara inden ini termasuk dalam akad hutang dalam hutang dan itu dilarang dalam agama Islam. Mohon nasihat untuk saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya dia membuat program tersebut, ya, dia tentu ya orang bikin program itu pasti sudah ada kesepakatan dengan pihak tertentu. Bikinnya ini, ya isinya ini pasti sudah disepakati di awal. Bukan biasanya di tengah jalanan ada tambahkan fitur ini biasanya di awal. Nah, kalau itu sudah di awal, ada di awal, kemudian dia setuju dengan ada misalnya fitur untuk masalah asuransi dan misalnya,
Ini tentu tidak boleh. Masalah asuransinya itu yang tidak boleh. Kalau asuransinya betul-betul asuransi yang dilarang. Ya, tapi hampir ya saya tidak bisa mengatakan semuanya, tapi kebanyakan asuransi yang ada itu tidak sesuai dengan syariat. Maka kalau asuransinya demikian yang dimaksudkan, maka ini termasuk dia dalam kategori tolong menolong di dalam sesuatu yang tidak dibenarkan. Adapun masalah jual beli inden itu tidak ada masalah. Jual beli inden itu jual beli salam. Ya, Anda tidak ada masalah membuat fitur itu karena asalnya jual beli inden itu sah. Adapun persyaratannya dia tidak sesuai dengan persyaratannya itu urusannya dia. Tapi jual beli inden itu halal. Jual beli inden itu halal. Baik indennya secara tunai ya kontan atau secara tunai maksudnya waktunya datangnya cepat ataukah lama itu bukan urusan programmer. Secara asal inden itu diperbolehkan. Terlepas nanti pihak yang melaksanakan itu sesuai dengan syariat atau tidak itu tidak ada urusannya dengan kita. Tapi yang berhubungan tadi yang mengenai tadi tentang masalah asuransi tadi. Maka kalau asuransinya tadi asuransi yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan syar'i, maka tidak boleh dia bikinkan. Nah, tetapi kalau itu sesudah akad. Jadi Anda sebelum akad tidak diminta itu. Tetapi kemudian dia minta di pertengahan akad. Ya, atau minta di-upgrade fiturnya itu di-upgrade, kemudian ditambahkan ini, tambahkan ini. Maka tentu Anda ya tidak menolong ya, tidak mengerjakannya ya. Anda tentu jelaskan kepada mereka bahwasanya saya tidak bisa membuat fitur ini ya. Kalau mau cari yang lain, nambahkan fitur ini atau bukan saya. Ya, saya tidak bisa karena saya ada keterbatasan syariat di dalam masalah ini. Maka kalau sekedar inden dan yang lain tidak ada masalah. Yang masalah tadi itu adalah masalah asuransinya dan dia masuk tolong menolong di sini dalam hal yang tidak diperkenankan dalam syariat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Anda kaget dari KPM ini. Baik. Begawi di Palangkaraya Indonesia apakah makruh juga? Jadi gini. Islam ada pekerjaan itu pada asalnya makruh. Tetapi juga ada pekerjaan yang makruh ini kadang-kadang kalau tidak dikerjakan sama orang tidak ada yang mengerjakannya. Jadi dia bisa jadi berubah menjadi dianjurkan ya seseorang misalnya orang yang mengambil darah ya. Kalau dia melakukannya dengan cara sukarela, tentu ini dipuji. Tentu dia dipuji karena ini tolong menolong dalam kebaikan. Tapi kalau dia dapat upah dari hal tersebut, tentu ini yang kita katakan kalau dia bisa mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik, itu kita anjurkan, kita dorong dia untuk mencari yang lebih baik. Tapi kalau dia bekerja di situ juga tidak ada masalah. Dia tidak haram. Tapi disuruh dalam Islam itu mencari yang lebih baik. Orang kalau bisa dia tidak berkaitan dengan najis mencari sesuatu yang baik, maka semua orang pengen demikian. Dia ada orang tidak, semua orang pasti pengen demikian. Orang yang suka membersih WC apa macam disuruh aja, kamu jaga toko, kamu jaga tokonya. Tetapi ini kan ada kesempatan untuk melakukan demikian. Maka Islam menganjurkan demikian karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia mencari sesuatu yang lebih baik. Sama orang bekerja juga pasti ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Begawi ini digaji 5 juta. Pastinya mikir bagaimana dapat gaji 10 juta. Kalau ada tawaran yang lain yang lebih baik 10 juta pasti dia ambil di sana. Walaupun bosnya naik-naik kada pedulinya, yang penting 10 juta dikasih sana. Iya. Orang pasti mencari sesuatu yang lebih baik untuk kehidupannya. Islam juga menganjurkan demikian. Orang itu mencari pekerjaan yang lebih baik. Maka pada asalnya kalau dia bentuknya tabarru, bentuknya tolong menolong, tidak mengambil upah, ini dianjurkan, bukan dimakruhkan, bahkan dianjurkan tolong menolong dalam kebaikan. Yang jadi masalah itu jadikan mata pencarian. Kalau bisa di yang lain itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz Afwan izin bertanya, kalau saya tidak salah dengar bahwa ada yang mengatakan menurut secara kesehatan bahwa berbekam itu baiknya 2 bulan sekali. Bolehkah saya mengamalkan hal tersebut?
Kalau seandainya terbukti, ya penelitian itu terbukti secara ilmiah, maka nggak ada masalah. Ya, kalau terbukti secara ilmiah, ini masalahnya membuktikan secara ilmiah itu terbukti apa tidak? Karena ilmu pengetahuan itu ada sifatnya belum terbukti secara ilmiah, diteliti, tapi belum terbukti secara ilmiah. Ya, ada penelitian demikian, tapi belum paten. Ya, ada penelitian bukti secara ilmiah, ini yang kita katakan tidak ada masalah. Maka kalau seandainya dia bertanya kepada dokter muslim terpercaya, ahli dalam bidangnya, kata beliau bagusnya 2 bulan sekali, tidak ada masalah. Seorang mengamalkan 2 bulan sekali berdasarkan ilmu kesehatan. Tetapi tentu di dalam Islam tidak ada batasannya, dan Islam pun juga memperhatikan maslahat dan mudarat. Bukan artinya tidak ada batasannya hampir tiap hari sidin bebekam kada juga. Tetapi Islam juga memperhatikan maslahat dan mudarat, dan yang mengerti berbekam itu baik kapan, ya berapa jaraknya adalah orang yang ahli dalam bidangnya, baik itu dari ilmu kesehatan, kedokteran, ataupun ahli bekam itu sendiri berdasarkan pengalaman dia, bagusnya nanti berapa hari jaraknya atau berapa bulan sekali jaraknya berbekam. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang. Yang dilarang artinya tidak menghasilkan. Tadi juga contohnya seperti pemanfaatan tanah. Nanti tanah ada yang produktif dan juga tidak produktif. Nah, waktu saat akad awal kasusnya tanah itu produktif, menghasilkan. Tetapi pada kenyataannya dalam perkembangan berikutnya mungkin ada satu dan lain hal seperti tanah tersebut kena proyek pemerintah. Ada jalan apa segala macamnya, sehingga mungkin otomatis yang sebelumnya mungkin tanah itu dialiri air, tapi karena ada proyek dari pemerintah, maka lahan ataupun tanah itu tidak mendapatkan hasil. Ini apakah juga sama dengan akad musakoh tadi, bisa dibatalkan kah atau tidak? Karena kan mungkin masuk dalam akad lajin kah juga berlaku akad di mujara'ah ini. Ini bagaimana dalam hal ini, kasus macam ini? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau ini, saya sepakat sama seseorang yang punya tanah. Dia punya tanah, punya pohonnya untuk saya kelola. Tetapi di tengah pengelolaan, ya ternyata tanahnya nggak produktif lagi. Nggak produktif karena ada satu hal tadi, pemerintah ada pembangunan, akhirnya tidak lagi dialiri dengan air. Bolehkah pihak yang mengelola ini membatalkan dengan sepihak karena dia tahu nanti tidak ada hasilnya, capek-capek aja ngelola ini. Boleh tidak dia dibatalkan? Maka boleh. Dia membatalkan itu boleh. Kenapa? Karena itu menimbulkan mudarat. Dia menimbulkan mudarat karena dia akan bekerja 1 tahun dan hasilnya tidak ada. Dan ini menimbulkan mudarat di dua belah pihak. Baik itu yang mengelola ataukah yang punya tanah. Yang punya tanah ini berharap-harap mudah-mudahan karena tahun ini dapat hasil. Ternyata kan ada. Ini menimbulkan mudarat dari dua belah pihak. Itu boleh dibatalkan. Ya, yang bekerja dibatalkan. Saya tidak sanggup. Kenapa ini tidak menghasilkan? Maka boleh dibatalkan. Itu yang disebut dengan fasakh. Kalau ada sebab-sebab syar'i, dan itu sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab syar'i karena dia tahu bahwasanya ini tidak produktif lagi. Ya, atau tanahnya itu kena sebab tertentu, akhirnya dia kena limbah misalnya, dia tidak bagus lagi di sana ditanami, matian akibat adanya limbah tanahnya tersebut. Maka ini boleh dia batalkan karena akan menimbulkan mudarat bagi yang mengelola. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya. Akad musakoh tadi Ustaz, salah satunya batal apabila meninggal. Yang bagaimana kalau ahli warisnya misalnya meneruskan, apa boleh? Ya, terus boleh. Pertama. Yang kedua, yang disebut musaka ini apakah khusus pertanian saja atau usaha-usaha lainnya? Misalnya perbengkelan. Apa? Misalnya perbengkelan di tanah itu apa termasuk musaka juga Ustaz? Kemudian yang terakhir, jual beli mata uang. Ada saya lihat itu ada khusus jual beli mata uang, misalnya pada saat murah dolar dia beli, terus pada saat mahal dia jual kembali. Apa boleh yang demikian Ustaz? Iya.
Pertama, aqdul musaqah ini apakah boleh diteruskan oleh warisnya? Boleh, tetapi dengan dia bikin persyaratan baru lagi, akad baru lagi. Karena bisa jadi yang mengelolanya kadang mau, karena ahli warisnya ini engkennya luar biasa misalnya. Nah mau saya, susah saya bermuamalah sama dia. Akhirnya dia minta putus. Maka boleh dia membatalkan. Ya. Tetapi kalau ahli waris dan pengelola sepakat kembali meneruskan, maka tidak masalah bikin akad baru lagi. Ya akad baru lagi. Maka itu kembali nanti kepada kesepakatan masing-masing. Apa mau meneruskan, apa sudah dibatalkan begitu saja. Yang kedua, masalah aqdul musaqah ini masuk nggak kepada perbankan? Ini tidak masuk. Karena musaqah ini berkaitan dengan orang yang punya tanah, ya, kemudian yang situ mengelola tanahnya untuk diproduktifkan, ya, ditanami ataupun di bibit, dia punya bibit, ya, digarap tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah boleh tidak seseorang jual beli mata uang atau disebut dengan sharaf. Bai'us sharaf ini tidak ada masalah. Seseorang jual beli mata uang, rupiah lagi atau dolar lagi kuat, dia lepas dolarnya, dolar lagi turun dia beli dolarnya, maka tidak mengapa. Ya, boleh seseorang jual beli mata uang. Walaupun Syekh Utsaimin pernah ditanya, ini kurang bagus kata beliau. Kenapa? Karena merusak tatanan negara. Iya, karena orang kalau dia jumlah punya uangnya banyak, itu akan merusak negara. Ya, dia ketika dolar itu lagi naik, ya, dia lepas dolarnya. Dia lepas dolarnya. Kalau orang itu punya miliaran dolar, itu negara itu akan kesusah. Ya, akan kesusahan. Maka selama itu tidak menimbulkan mudarat, tidak ada masalah. Ya, asalnya jual beli itu halal. Ya, jual beli itu halal, tidak mengapa. Maka jual beli mata uang, ya, maka itu tidak diharamkan, diperbolehkan, tapi dengan syarat dia terhindar dari praktek-praktek riba. Ya, karena dia erat kaitannya dengan riba. Di antaranya harus dia diserahkan dengan cara tunai. Tidak boleh terlambat salah satunya. Maka ketika menyerahkan uang itu harus tunai, ya, dan biadin. Tidak boleh nanti saya transfer lagi 1 jam misalnya atau 5 menit, tidak boleh. Dia harus ya dan biadin. Kalau terpenuhi syaratnya maka tidak mengapa, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Kalau seandainya dia tidak berupa uang lagi, karena bisa jadi uang 500 rupiah bahari misalnya. Urut ingat bahari itu gambar warik itu bahari. Ada 500 rupiah dan ini kan nggak digunakan lagi, ya. Karena tahu ini zaman ulun bahari, ya. Masih ingatnya itu. Apa namanya? Kalau itu tidak digunakan lagi, dia bukan uang. Dia bukan uang, tetapi dia berupa menjadi harta. Karena dia ada nilai. Dia berupa harta, sehingga tidak berlaku padanya itu riba. Tidak berlaku padanya riba. Karena dia tidak digunakan lagi. Tidak digunakan lagi. Ya, artinya kalau ditukarkan pun ke bank diterimalah, enggak kan, ya? Ya, tidak diterima lagi kalau sudah uang yang sudah lama sekali, itu tidak akan ditukar dengan uang. Maka kalau dia tidak bisa ditukarkan dengan uang, ya berarti dia berupa harta. Kalau dia berupa harta, antum perjualbelikan 500 bahari diganti dengan 50.000 misalnya, maka tidak mengapa. Karena dia tidak berlaku lagi di situ uang, dia berupa harta. Wallahu a'lam. Taib. Kalau misalnya ada orang berkurban, kemudian di satu masjid misalnya, ya, misalnya Masjid Baitur Rahman mengelola kurban misalnya, datang orang berkurban, kemudian panitia ini memberikan sapi, kemudian ada cashbacknya dari penjual sapi tersebut 1 juta atau 2 juta misalnya ke sapi. Cashback ini kembali kemana? Kembali kepada untuk jamaah, kembali kepada untuk jamaah, bukan kembali kepada panitia. Jadi dipergunakan untuk jamaah itu sendiri yang berkorban. Baik itu misalnya membelikan misalnya plastiknya misalnya, atau mengupah tukang jaganya digunakan, maka tidak ada masalah. Tapi harus dikembalikan kepada masyarakat umum, bukan kembali kepada panitia. Oh, ini dapat di cashback 10 juta, bagi-bagi kita 1 juta seorang misalnya, kada boleh. Karena itu
panitia itu wakil dari orang yang berkorban. Kecuali orang yang berkorban, Anda meminta, ini ada kelebihan 20 juta dari pembelian sapi. Bolehkah kita pakai asal keperluan pribadi misalnya? Boleh, tidak ada masalah. Kalau orang yang tidak mengizinkan, karena kita wakilnya. Jadi wakilnya. Kalau misalnya yang mereka tidak mengizinkan, maka itu digunakan untuk keperluan jamaah. Karena orang menentukan biaya sapi itu kan perkiraan, semuanya perkiraan. Melihat pasaran sapi kira-kira sapi sepikul itu sekian, akhirnya ditentukan dengan perkiraan demikian, ya perkiraan demikian. Sehingga kadang-kadang perkiraan ini bisa meleset, bisa surplus, orang itu bisa minus. Kalau surplus sih nggak ada masalah. Yang mau itu kalau minusnya. Ini maka kalau surplus itu terjadi surplus tadi, maka itu harus dikembalikan kepada jamaah, dikembalikan kepada jamaah, atau dikembalikan kepada orang yang berkorban dari asal. Kalau sudah bingung nih, sudah digunakan kemana-mana ini ya, tidak bisa, maka dikembalikan kepada orang yang berasal. Ini ada uangnya lebihan diapakan? Nah kecuali sejak awal bersyarat panitia, kalau ada uang lebihan, nanti insya Allah digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, mungkin tidak berkaitan dengan korban, tidak ada masalah. Yang penting di awal dijelaskan. Di awal itu dijelaskan kalau ada kelebihan. Tapi biasanya jarang orang kelebihan korban ini. Yang ada biasanya nambal masjid. Ya, jarang ada kelebihan. Kalau ada biasanya adalah masjid itu sering nambah, sering menutupi karena besarnya biaya orang berkorban. Wallahu a'lam. Baik. Itu saja saya tutup dan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.